Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa la tahinu fi ibtigha'il qaum in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun wa kana Allahu aliman hakima. Al-ikhwah wal akhawat rahimakumullah. Dakwah ini bukan hanya mengikuti, yang jelas memang harus ikut pada pewarisan Rasulullah SAW, tetapi juga ada ibtikar, inovasi, kreasi, dan selalu saja tampilnya dakwah di masyarakat selalu mengejutkan. Karena banyak menampilkan hal-hal baru yang diakui sebagai bermanfaat, mengagumkan, tetapi tidak terfikir sebelum ini. Di antara yang harus kita robah ialah kalimat-kalimat lama, klise. Kalau saya sudah bicara masalah bahasa dan istilah ini panjang. Karena bahasa menunjukkan bangsa. Ya, begini bahasa kita, begitulah kultur dan sifat kita. Nah, di antara hal yang sebenarnya bosan kita sebut, kejadian misalnya polisi menggebuki demonstran. Ini sudah kesekian belas kali. Kami menuntut keras agar di masa depan tidak terulang. Itu sekian belas kali diulang begitu. Saya ingin kita merubah istilah, mari kita bekerja keras untuk mengejar ketinggalan. Lah emang ketinggalan tuh nggak lari kalau kita kejar. Mengulang kata mari kita kejar ketinggalan kita, nggak pernah bisa mengejar ketinggalan. Sebab ketika kita mengejar pergi, si ketinggalan itu lari pergi, meninggalkan kita. Maka saya beri istilah min ajli khutuatin amamal qadaya. Artinya kalau harfiahnya demi membuat beberapa langkah di depan problem, di depan masalah. Bahasanya membypass ketertinggalan. Sebelum datang kita sudah cegat. Jadi kalau sudah ketinggalan, kita bilang kita kejar, nggak bakal terkejar gitu. Sudah tertinggal. Bagaimana mengejar ketertinggalan kita? Jangan dikejar ketinggalan, dicegat jangan sampai ketinggalan gitu. Ya, banyak bahasa itu yang harus kita rubah. Ya, bahasa ini memang menunjukkan bangsa. Kalau cita rasa kita rendah, maka nilai bahasa kita rendah. Misalnya Rasulullah memerintahkan seseorang mengungkapkan rasa cintanya kepada saudaranya. Saya mencintai Anda, ana uhibbuka fillah ya akhi. Itu sunnah. Ungkapkan. Tapi karena cita rasa cinta di kita itu rusak, seorang pemuda masjid kader, satu umurnya 19, yang satu 21. Karena sadar perintah ini, yang satu ngomong, mas, aku cinta padamu mas. Wallahualam kalau di sini biasa kali. Kalau di Jakarta kabur orang itu. Cinta sejenis. Mbak, dua akhwat jalan, yang satu mengatakan, sungguh deh aku cinta benar padamu. Ngeri. Tapi kalau orang Lombok tidak ngeri, berarti memang cita rasa cinta belum rusak gitu. Di Jakarta omongan begitu nggak bisa diterima. Padahal sunnah. Kenapa? Penggunaan cinta sudah bukan pada tempatnya. Mengapa? Karena pelacur diperhalus menjadi penjajah cinta atau peramu cinta. Pekerja cinta. Kalau sudah pekerja cinta dilindungi dengan undang-undang tenaga kerja. Berapa UMR-nya? Kenapa pelacur itu dilarikan menjadi halus? Karena memang sudah kata pelacur sendiri sejak lahir sudah tidak adil. Kenapa tidak adil? Sejak awal lahir kata pelacur sudah menzolimi perempuan. Tapi saya bukan feminis nih ya. Mengapa? Quran adil, az-zaniyatu az-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Disebut dua-duanya, enggak mungkin orang perempuan jadi melacur kalau laki-laki enggak ikut.
membuat dia lacur. Tapi bahasa Indonesia nggak ada, nggak ketemu kata pelacir, yang ada pelacur saja. Kan maksudnya pelacur dan pelacir gitu ya. Laki-laki, perempuan dan laki-laki. Nggak ada. Di Quran adil. Dua-duanya dihukum. Kenapa tidak mungkin ada zaniyah kalau laki-laki tidak zani? Ini kok lempar batu sembunyi tangan, perempuan jadi korban terus. Nah ini di sini. Bahasa menunjukkan bangsa. Tidak adil. Nah saya memberanikan diri merubah kata-kata, ayo kita kejar ketinggalan. Udahlah jangan ngomong begitu. Dari dulu juga ngomong begitu, nggak kejar juga. Saya ketawa lihat orang dipukul polisi, wartawan. Ini yang ke 19 kali. Dari awal bilang, kami ingatkan polisi betul-betul memperhatikan hak-hak asasi para wartawan. Ini jangan sampai terulang lagi di masa depan. Udah 19 kali ngomong begitu juga. Terulang aja sampai besok. Min ajli khutuwatin amal qadaya, saya maksudkan supaya kita mencegat. Ini jangan sampai melihat ketinggalan, kejar lagi, ketinggalan, kejar lagi. Udah dicegat aja gitu sebelum dia datang. Bahkan dipakai istilah oleh Bush itu. Apa? Sebaik-baik bertahan dengan cara menyerang. Itu kan pepatah militer. Artinya kita ofensif. Dengan ofensif itu kita nggak diofensif orang gitu. Ya dalam dakwah begitu. Kalau nyerang orang duluan kan nggak benar, nggak ada alasannya. Ketika kita diejek, Yasir Arafat aja di demo, bikin perjanjian damai dengan sana. Ishak Rabin waktu itu. Ini Ishak Rabin datang ke Cengkareng, masuk 4 jam di Jakarta, Mas Soeharto ketemu nggak ada yang demo. Wah, grogi kan kita. Saya bilang, jawabnya apa? Bukan begitu. Rabin tergopoh-gopoh ke Jakarta karena kita, begitu dia bikin perjanjian, kita hari pertama sudah mendemo besoknya. Karena demo duluan, dia perlu datang ke Jakarta menjelaskan pada Soeharto. Bukan soal dia datang kita nggak jawab, Yasir itu kita demo. Masalahnya sejak mereka bikin perjanjian zalim, kita demo sampai kaget, negeri yang sangat jauh kok peduli gitu. Perlu datang dia, nggak izin lagi, nggak bilang lagi, masuk. Gigihnya mereka diplomasi. Nah itu pertahanan kita adalah serangan kita. Nah di sini berlandaskan jiwa perintah Allah wala tahinu fi ibtigha'il qaum. Jangan kamu lesu dalam mencari. Ibtigha' itu asalnya mengejar. Kalau ngejar yang begini benar karena mereka zalim. Jangan lesu, capek karena mereka agresi dan kamu balas. Kamu merdekakan diri kamu dari kezaliman mereka. Jika kamu tak lamun, kamu itu sakit, lelah, banyak harta lenyap, banyak jiwa lenyap, fa innahum ya'lamun, sama mereka juga begitu. Mereka sakit. Kama ta'lamun, seperti kamu juga sakit. Bedanya wa tarjuna minallah ma la yarjun. Mereka tidak punya harapan apa-apa dari Allah, kamu punya harapan yang mereka tidak bisa harap. Nah kalau yang punya harapan akhirat, punya harapan surga, ya rugi dunia. Mereka rugi dunia, lebih baik kita rugi, sama-sama rugi, tetap di akhirat untung. Itulah alasannya kita tidak boleh lesu. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan hadis yang Bukhari dan Muslim, man abta'a bihi amaluh lam yusri bihi nasabuh. Barang siapa yang lambat dalam beramal, lambat amalnya tidak akan mempercepat, ya. Apa? Siapa yang lambat dalam beramal, berprestasi, tidak akan menjadi cepat, tidak akan dicepatkan langkahnya oleh keturunan siapa dia itu. Siapa leluhurnya? Lam yusri bihi nasab. Nasab siapa dia? Turunan siapa dia? Tidak akan membuat dia itu menjadi cepat larinya di akhirat. Lantaran di dunia dia tidak cepat beramal itu. Kalau nasab kita ke atas turunnya nabi atau raja atau ulama, kita tetap tidak berubah dari keharusan dan kepatutan, tidak berguna leluhur itu, maka nasab itu juga ada kaitan dengan nisbah. Nisbah berjamaah-jamaah apa, berpartai-partai apa, ormas apa, kelompok apa. Biar disanjung-sanjung hebat jamaah dan partainya, kalau kita tidak melakukan tindakan-tindakan yang memenuhi standar kehormatan untuk diri kita sendiri,
lam yusri. Kita tidak berhak menyandang kehormatan itu. Sandang kehormatan begitu namanya cuma tempelan saja. Nempel sejenak. Nah, untuk bisa kita itu mencegat ketertinggalan, ada 6 poin yang harus kita perhatikan. Pertama, hayawiyatun fit ta'sil. Wasalamatun fit tatwir. Gairah dalam pengaslian dan ada kemurnian dalam pengembangan. Apa maknanya? Ada vitalitas dalam orisinalitas. Tapi ada orisinalitas dalam inovasi. Dua-dua ini patokan gerak. Islam tidak membolehkan kita itu diam. Agama ini mengharuskan kita bergerak. Alam bergerak, manusia bergerak. Bergerak menuju perbaikan, taghyir ke arah kebaikan. Nah, untuk bergerak manusianya harus pergi menyampaikan pesan. Dengan demikian adanya umat ini berada di tengah-tengah masyarakat yang berbeda, yang musyrik, yang kafir, yang macam-macam. Sekarang bagaimana kita itu bergerak? Bergeraknya dengan menjaga keaslian kita tidak larut ke dalam munkarat atau ya degradasi terhadap nilai-nilai orang. Ini yang pertama. Tetapi juga agama ini mengharuskan kita orisinal. Biar zaman kita sudah berpisah jauh dengan zaman Rasulullah, tidak penting kita itu bersama beliau zaman, karena ternyata Allah menentukan kita hidup di zaman yang berbeda. Itu tidak terlalu penting masalah hidup bersama beliau. Belum tentu kita hidup di zaman dulu itu ikut beliau. Apa jadinya kalau kita ikut Abu Lahab? Nggak ada waktu pulang lagi, udah masuk neraka duluan. Yang penting dalam hal ini, dalam rangka inovasi hayawiyah, harus ada asalah, taksil, pengaslian, menjaga keaslian. Ketika seorang tabi'in terkagum-kagum memandang wajah Hudzaifah ibnul Yaman, sahabat radhiyallahu anhu. Dipandanginya matanya Hudzaifah, tuba lihatainil ainain ra'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alangkah beruntungnya kedua matamu ini, mata yang sempat melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mata kami sial nggak ngelihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seakan keislaman kita nggak afdal nggak ngelihat Nabi. Hudzaifah marah. Waihak. Bagaimana kamu ini kok begitu berpikirnya? Berapa banyak mata di zaman Rasulullah SAW tidak henti-hentinya melihat Rasulullah SAW, tetapi itu semua tidak mencegah mata, hidung, kepala dan tubuh itu masuk terjerumus ke neraka jahanam. Mata siapa yang begitu? Abu Jahal, Abu Lahab, orang-orang kafir yang melihat Rasulullah sering tetapi tidak berguna melihatnya. Nah, di sini kita lihat sifat hayawiyah fit ta'sil padanan dengan salamah fit tatwir adalah dua sifat yang menjadi visi dan misi dua khalifah pertama. Abu Bakar Siddiq itu memerintah 2 tahun 3 bulan. Umar bin Khattab 10 tahun, 2 kali masa jabatan presiden Indonesia. Apa masalahnya? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu adalah pemimpin pertama yang memimpin umat tanpa dibimbing wahyu langsung. Rasulullah memimpin langsung diturunkan wahyu. Abu Bakar lah pengalaman pertama umat Islam kepemimpinan tanpa Jibril turun. Nah, fase antara Rasulullah wafat sampai mustaqir, kekhalifahan tegak, itu penuh gejolak. Itulah tugas utama Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq itu bertugas mengorsinilkan kembali ajaran Islam. Memangnya kenapa? Kan baru 1-2 hari Rasulullah wafat. Apa yang berubah? Tidak ada yang berubah. Yang berubah adalah persepsi pada fikiran-fikiran du'afa'ut tarbiyah. Kalangan yang lemah tarbiyah. Orang-orang yang jauh dari lingkaran tarbiyah itu, begitu Rasulullah wafat, ada yang ikuti Nabi palsu. Ada yang murtad. Ada yang tetap Islam, sholat mau, zakat tidak mau. Kan dulu kami bayar sama Rasulullah, sekarang orangnya wafat, tidak wajib lagi kami bayar. Mereka adalah orang-orang yang sangat harfiah memahami hukum.
Ini bahaya juga, tafsiran-tafsiran harfiah dalam agama juga. Kalau yang mengaku ini asli, salaf. Hati-hati, bisa-bisa terjerumus pada yang begitu. Walaupun ya jauh. Nah, di sini kita lihat bagaimana beliau memperbaiki pandangan-pandangan yang salah itu. Yang tidak mau bayar zakat tegas, beliau perangi. Nabi palsu diperangi, orang murtad diperangi. Pasukan Rasul yang dikirim lalu terputus pada saat Rasulullah wafat, dihidupkan kembali. Nah, ini langkah-langkah ini disebut taksil, mendudukkan keaslian kembali. As-sala yu'assilu taksilan. Jadi mendudukkan keaslian. Ya, mengaslikan kembali ajaran Islam sesudah orang salah faham. Apa salah fahamnya? Yang tidak tergantikan itu aspek nubuah Nabi Muhammad. Dalam diri beliau kan ada 3 aspek. Kalau dalam pemerintahan itu legislatif, beliau Nabi. Ya, menerima wahyu dan hadisnya bisa dipakai sumber hukum. Kedua, beliau eksekutif, panglima perang, pimpinan negara, ya, diplomat, pemimpin politik. Nah, itu eksekutif. Beliau juga yudikatif, memutuskan, hakim. Dan di zaman itu memungkinkan SDM-nya belum banyak, kemampuan Rasulullah tidak terbatas sebagai manusia. Bisa 3-3 dipegang dalam satu tangan. Untuk generasi berikutnya tidak mungkin. Jauh sulmun tasku memisahkan yudikatif, eksekutif dan legislatif. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memisahkan itu. Karena kemampuan manusia terbatas. Yang dirubah bukan soal dalilnya. Yang berubah adalah disebabkan ikhtilafu asrin wa zaman. Perubahan waktu dan zaman bukan dalilin wa burhan. Bukan dalilnya yang berbeda. Semuanya Quran yang sama. Nah, kalau kita lihat tugas Abu Bakar Siddiq adalah taksil, mengasolahkan kembali. Tugas mengasolahkan jangan lama-lama. Makanya dia khalifah 2 tahun 3 bulan. Kalau terlalu lama jadi beku pengaslian itu. Beku itu. Aslikan Islam. Kemana-mana kayak jubah saja. Yang nggak pakai jubah, pakai pantalon, itu pakaian Fir'aun. Pakai sorban, yang nggak pakai sorban pakaian Fir'aun. Nah kan, nah sekarang dari mana orang tahu perawi hadis Rasulullah itu rambutnya hitam legam, keritingnya bukan kayak negro, bergelombang, ikal mayang, berkilau, sisirnya belah tengah. Kalau pakai sorban nggak kelihatan, rambutnya baina jummati wal wafrah, panjang, sebelum bahu agak kempal gitu. Itu semua kan. Ada saatnya orang melihat Rasulullah bersorban dan berkopiah. Ada saatnya orang melihat Rasul bersorban tanpa kopiah. Ada saatnya orang melihat Rasul berkopiah tanpa sorban. Ada saatnya orang melihat dia tanpa sorban, tanpa kopiah. Dari mana orang tahu Khalifah Umar bin Khattab kepalanya itu memantulkan sinar matahari karena rambutnya rontok bidang, lengar bahasanya. Asolah itu yang dimaksud. Kalau asalnya pakaian begitu nggak ketemu juga, tidak asli juga. Makanya kita katakan bahwa dalam taksil itu ada hayawiyah, vitalitas, dinamika. Memelihara dinamika di dalam pengaslian. Kalau kita kembali asli, rujuk ke asli sama Rasulullah, naiknya jangan mobil, naik onta, makanya harus korma, susu kambing. Ayo, jangan pakai senapan, pakai pedang. Jangan pakai pedang buatan sini. Ke pedang zaman sana, ayo berlima angkat nggak kuat. Nah itu asolah macam apa? Maka taksil yang kita maksud hayawiyah, ada gairah, kegairahan, vitalitas, dinamika. Kalau asli tidak dinamis, contohnya ada satu ormas lahir tahun 2, ada pesantren. Tahun berapa lahirnya dideklarasikan tahun 02. Dengan pengikut waktu itu terdaftar 10.000. Sekarang berapa pengikutnya? 10.002. Itu asli, tapi tidak berkembang. Iya. Ada gedung pesantren lama nggak berubah, asli, pendidikannya semua asli. Nggak ada pakai gas, kompornya semua pakai kayu gitu. Ya, nggak ada internet, mesin tik tua, ketak. Nah, itu asli, tapi tidak hayawiyah, tidak dinamis. Juga jangan sebaliknya, ada yang hayawiyah, bergerak, tatwir, inovasi, berkembang dia. Tapi kehilangan aslinya. Dulu
muncul jumlah anggotanya 100.000. Sekarang sudah 40 juta. Pesantrennya menyebar di mana-mana, rumah sakitnya banyak. Ya. Lalu bagaimana? Asli nggak? Oh, kadernya ada yang bawa buku Palu Arit. Ada yang nggak sholat. Oh, itu namanya ormas, itu berkembang tatwir tapi tidak taksil, tidak orisinal. Apa mau kita berkembang? Jamaah kita berkembang tapi antara generasi awal sampai akhir nggak ketemu. Kita lihat banyak ormas. Ya, saya nggak sebut lah. Mau bilang NU, Muhammadiyah. Lihat aslinya di mana. Makanya saya nggak mau sebut. Beda kan? Saya nggak bilang NU, nggak bilang Muhammadiyah gitu kan, udah. Misalnya ada ormas. Lihat anak-anak muda berjanggut, tawa, ngejek, marah. Lihat gadis berjilbab, marah. Gimana kamu? Gampang, pasang aja gambar Haji Ahmad Dahlan berjanggut bersorban. Nyi Dahlan rapat semua tuh jilbab. NU, lihat Kiai Hasyim Ari, lihat begitu. Di mana asolah kalian? Nggak ada taksilnya. Oh, punya akademi bank. Bank apa? Bank Islam. Bank riba juga. Kita lihat bagaimana berkembang tetapi tidak menjaga keasolahan. Sekarang lebih dari 50% istri-istri pimpinan ormas-ormas Islam terkemuka sudah jadi feminis. Kalau ngomongnya itu sama dengan orang-orang di seminar Beijing. Zero option. Membuat opsi nol untuk umat Islam berkembang. Karena Barat takut tertelan oleh jumlah umat, mereka tidak berkembang. Demo-demo LSM perempuan di sana itu fight. Hari ini kita melawan. Maksudnya lawan kaum laki-laki. Kok kaum laki-laki yang harusnya jadi pasangan yang harmonis kok dilawan? Jadi feminisme ini sebenarnya gerakan dendam perempuan yang dikecewakan laki-laki. Tidak ilmiah tetapi mempolarisasi dendam. Tahu-tahu tukang tiru di Indonesia ini ikut aja. Di Aceh ada istri-istri kiai bicara, mari kita lawan suami-suami kita. Apa urusan? Tidak bisa laki-laki hidup tanpa perempuan, perempuan tanpa laki-laki. Semua Allah jadikan saling mendukung. Nah, itu namanya kehilangan asolah. Jadi 15 tahun lamanya, yang cerita pimpinan NU sendiri, adik kelas saya, ketua Syuriah, wakil ketua Syuriah Jakarta. Saya dosen ngajar di IAIN. Orang bertanya, apa Tuhan itu adil? Pertanyaan yang nggak perlu ditanya itu, buang waktu. Apakah Islam itu punya konsep pemecahan masalah ekonomi, politik? Kalau masalah ini kan jawabannya di jawaban Akh Abdullah Muaz. Sebelum dia lulus IAIN, dosennya dengan pongah mengatakan nggak ada konsep ekonomi Islam tuh nggak ada. Islam nggak punya konsep ekonomi. Nggak ada konsep politik, nggak ada konsep negara, nggak ada. Islam itu sistem ibadah, udah. Pak, nggak boleh. Nggak boleh protes. Pak, ini bukan pasar, ini mimbar ilmiah, kampus. Masa saya nggak boleh ngomong? Ya, boleh ngomong 5 menit. Ya, nggak apa-apa 5 menit. Pak, kalau bicara ekonomi Islam jangan di sini. Di UI. Orang UI tahu ada ekonomi sistem Islam itu ada. Kalau sistem politik Islam itu di UI, di Unpad, di mana kampus itu yang mereka tuh pinter-pinter politik tahu ada sistem politik dalam Islam. Di IAIN jangan bicara sistem politik Islam, ekonomi Islam. Cari sistem WC Islam aja nggak ada. Kenapa? Lihat tuh kamar mandi kita laki perempuan campur. Pucat itu dosen. Ya kader kita yang ngomong. Kalau bukan kader nggak pinter. WC Islam nggak bisa. Rupanya sebulan sesudah itu, nah saya ngantar seorang dosen dari Mesir. Capek, mau istirahat di puncak, pulang saya antar. Rupanya lagi dibongkar itu kamar mandi. Habis dikritik. Jadi orang sudah bicara ekonomi Islam, dia baru mulai sistem WC Islam. Nah kita lihat mereka kehilangan taksil, asolahnya hilang. Feminisme. Angkatan 84, angkatannya Azumardi Azra. Saya nggak bilang Azumardinya gitu. Angkatannya Zainun Kamal, angkatan Komarudin Hidayat.
Itulah angkatan mereka-mereka yang kalau tidak sholat tuh bangga betul nggak sholat. Mahasiswa Islam kebanggaannya kalau suruh Islam juga, nih saya nggak sholat gitu. Ya, gitu. Nah di sini kita lihat ada tatwir, inovasi. NU pengen inovasi, kampungan ini, Abdul Hamid pulang supaya inovatif, dibawa pemikirannya kemana-mana, perkenalkan, didatangkan orientalis, orang Kanada, orang Jerman masuk ke pesantren. Orang pesantren di kampung tiba-tiba kayak buta baru melek, kaget. Kita jadi modern sekarang. Ya bukan modern, snobis namanya. Bukannya belajar bahasa, belajar main gitar. Bangganya itu dengan baratnya. Segala yang dari Islam menjadi kuno. Ini namanya tidak salamah dalam tatwir. Kita lihat khalifah itu, Abu Bakar Siddiq mengembalikan keaslian sampai duduklah Islam secara benar. Tapi perjuangan Abu Bakar Siddiq itu tidak membuat asli lalu jumud. Kan ada di kita asli tapi jumud gitu. Ini enggak. Akhirnya masyarakat tidak mendapat bagian, mendapatkan kasih sayang Islam, rahmatan lil alamin. Islam enggak kebagian lantaran orangnya takut. Ya alhamdulillah sudah lewat masanya. Tahun 60-an masih ada orang enggak mau khutbah pakai loudspeaker. Langsung enggak pakai gitu. Ada yang enggak mau pergi haji karena kapalnya bukan dibikin umat Islam. Ini kan kacau balau ini. Mau asli tapi nggak inovatif. Abu Bakar Siddiq inovatif. Tetapi mayoritas seluruh tindakan beliau adalah inovasi. Banyaknya itu taksil. Karena kepentingannya waktu itu. Mengembalikan pandangan dan persepsi umat kepada yang benar. Kalau dia bikin tatwir banyak-banyak, orang lupa akan yang asli. Maka visi khilafahnya Abu Bakar Siddiq adalah taksil. Saya menangkap bahwa ayat yang dibaca Khalifah Abu Bakar ketika wafat Rasulullah dan Umar marah waktu itu sebelumnya, siapa yang mengatakan Muhammad wafat saya akan pancung. Dengan beraninya Abu Bakar mengatakan siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah mati. Siapa yang menyembah Allah, Allah hidup dan tiada mati. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum. Ini bukan, saya memandang ayat ini bukan ayat sekedar menenangkan Umar dan memberikan pengertian dia bahwa ini Rasulullah wafat. Justru ayat ini menjadi visi dasar khilafahnya Abu Bakar. Afa in mata, apa kalau Muhammad wafat, au qutila atau terbunuh, in qalabtum, kamu berpaling tidak setia lagi. Kalau gitu kamu berjalan bukan di atas minhaj, di atas figur. Figurnya hilang, kamu tidak berjuang lagi. Sejak kecil kita diajarkan jangan figuritas. Bahagia kita menjadi jamaah yang diajarkan orientasi kita pada manhaj. Siapapun yang pegang manhaj itu kita ikuti. Jangan kita ambil figurnya, dia nggak ada kita nggak setia. Nah, sudah jadi ditransfer, murabinya sudah pisah, dia nggak mau taat lagi yang baru. Kenapa? Lain ini. Nah, ini figur. Afa in mata, belum mati dia itu. Masih hidup. Itu udah inqalabtum. Nggak enak kalau dulu santun murabi saya. Saya nggak hadir, dia telepon, dikunjungi, urusan saya dia tanya. Sekarang sih orangnya muda-muda, cuek-cuek aja, kering, ruhiyahnya kering. Ini bukan karena bisa membaca hati orang. Ya apa adanya kita terima sambil kita perbaiki bersama. Kalau bukan kita yang merawat, siapa? Ada orang bilang, saya nggak suka usrah begini, payah. Nggak ada, payah-payah orang. Akhi, kalau antum bilang apa? Nggak ada yang bisa diteladani. Kalau tidak ada di usrah ini yang bisa diteladani, antumlah yang diteladani. Mikirnya dong. Siapa ini orang-orang yang bisa memimpin di sini? Ini nggak bisa diikut, ini nggak bisa. Ya antum yang diikut. Jadi siap dipimpin, siap pimpin. Kan ada organisasi pikirannya cuma ya latihan dasar kepemimpinan. Latihan dasar kepemimpinan, keterpimpinan nggak dipikirin, mimpin saja. Bisanya mimpin, dipimpin ribut, lawan. Ada yang maunya dipimpin terus, mimpin nggak enak, bingung. Itu kehilangan asalah. Maka kita dalam 2 tahun 3 bulan tuh Khalifah Abu Bakar Siddiq tidak banyak pembaharuan.
Bahkan pasukan yang berhenti menyerang Mu'tah itu dihidupkan kembali. Kalau kamu tidak ikut perang ke Mu'tah menghidupkan pasukan Usamah, saya akan pergi ke sana. Sendirian saya mau perang. Kalau tangan kanan saya tidak mau ikut, tangan kiri saya tidak mau ikut, tangan kanan saya akan berperang sendirian. Walaupun kiri tidak mau ikut berperang. Sahabat melihat kuat hati beliau, ikut. Jadi pertama kali yang dihidupkan bukan memerangi orang tidak bayar zakat, bukan memerangi apa, tapi pasukan Usamah dihidupkan. Ini taktik yang jeli. Artinya dia mengaslikan satu ajaran tetapi dinamis. Sebab kalau mengurusi orang murtad, ngurusi orang nabi palsu, pasukan nggak cukup banyak, repot ke dalam. Setiap kali lewat di lembah, di desa, di kota, tempat orang-orang Arab yang mulai ragu, mulai goyang pikirannya tentang Islam, mereka melihat pasukan ini, mereka bilang kalau Abu Bakar tidak punya pasukan cadangan yang kuat, tidak mungkin berani mengirim pasukan. Padahal semuanya sudah dikeluarin. Yang mau berontak gak jadi berontak. Itu namanya orang hayawiyah. Melihat aulawiyat apa? Nabi palsu perangi, tidak bayar zakat diperangi. Tidak, sana dulu Usamah. Beres pulang, sebagian masalah selesai. Orang yang ragu, yang mau berontak sudah menyatakan bai'ah setia kembali. Itu orang yang hayawiyah dalam mengasalahkan. Jadi seringkali kita ini kan nggak setimpal. Enakan dulu zaman belum ada partai. Sekarang kering. Kita jadi sombong sekarang, riak melulu. Bentar-bentar demo, riak kan tuh ya. Demo riak dari mana? Kalau orang bilang demo riak, itu yang bilang demo itu riak bid'ah. Ya, memang nggak ada demo sama Rasulullah. Sejak Umar bin Khattab mulai masuk Islam, demo dimulai. Pergi ke Ka'bah, ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, ramai di sana. Baca sejarah gitu. Cukup. Kan ada yang mau, saya soal jamaah komitmen, saya soal tarbiyah komitmen, tetapi soal partai enggak. Ya, enggak, saya enggak ketemu itu. Imam Syahid juga anti partai kok. Ya, itu. Nah, lasna hizban siyasiyan. Kita bukan partai politik. Gitu. Di sisi yang dikatakan busuknya partai-partai. Bung, jangan hanya begitu, bacanya terusin dong. Apaan terusin? 3 kali Ustaz Hasan Albana mencalonkan diri menjadi anggota parlemen. Kok bisa? Kan pakai partai. Makanya otaknya cuma di Indonesia. Di Indonesia orang jadi anggota DPR harus pakai partai. Di Mesir bisa pakai partai, bisa sendirian ngajukan diri. Oh gitu ya? Ya itu, makanya baca buku dong. 2 kali pemilu beliau daftar. Dicurangi. Kali ketiga nggak sempat keburu dibunuh. 3 kali. Tapi kenapa diserang partai? Partai dalam gambaran waktu itu adalah tempat KKN, tempat orang menggertak pemerintah supaya KKN-nya nambah. Pengkhianat rakyat. Kalau pada saatnya bisa berpartai dengan baik, apa salahnya? Sampai masyarakat tahu ternyata ada yang lain dari gambaran yang pernah kita ketahui. Kan pahala kita membuat girang umat. Udah frustrasi umat, nggak ada partai yang benar, semua jelek. Muncul yang bagus. Kasih uang di laminating. Ya, ceknya laminating segala macam. Ini dongeng apa sejarah? Cubit aja badan kita, bukan mimpi ini. Ada gitu. Ya. Alhamdulillah gitu. Hayawiyah fit taksil. Jadi dinamis. Bahkan diminta supaya menghimpun Quran, berat sekali Abu Bakar Siddiq, akhirnya mau. Ya, waktu ke kantor nggak ada orangnya. Banyak urusan rakyat ke khalifah nggak ada. Kenapa Abu Bakar masih di pasar? Kenapa kamu di pasar? Kami kan mau urusan nggak punya, nggak bisa, nggak ada khalifah, gimana? Loh, saya makan dari mana? Saya harus pergi ke pasar berdagang. Merunding sahabat, ya sudah, dari Baitul Mal harta kamu digaji, kamu nggak usah ke pasar lagi, kamu khalifah. Rasulullah nggak pernah mesen begitu kok. Mau asolah beliau. Tapi asolah juga nggak ngotot, nggak kaku. Ijma' sahabat boleh digunakan uang Baitul Mal untuk itu. Abu Bakar dengan syura terima, hayawiyah dia. Dinamis. Saya mau terima itu. Uang makan saya harian, tapi jangan sampai berlebih dari kebutuhan saya. Begitu. Ini sudah ada gaji masih juga mau KKN. Beliau dikasih, mintanya cukup. Pas aja. Ya udah pas dikasih. Setiap masak seliter sehari, istrinya kan pinter.
Akhwat mana nggak pintar. Ya, setiap apa? Setiap takaran, setiap liter dia raup 2 raupan. 1 bulan 60 kali raupan kan 1 liter gitu, atau lebih. Nah, itu lebihnya segitu. Dia beli extra fooding, beli manisan, beli kue, beli apa. Pulang lihat, ada makanan tambahan apa dari mana? Hadiah. Enggak ada hadiah. Loh, ini dari mana datangnya ini? Kita kan pas-pasan kata isinya makannya. Iya, pas-pasan diberikan, nggak lebih nggak kurang. Ya setiap masak saya kurangi untuk menabung itu. Jadi sebulan kan ini lebihnya segini. Oh ini jadi lebihnya. Karena saya janji tidak mau lebih, kembalikan ke Baitul Mal. Nah, jadi kalau taksil yang begini boleh. Begitulah jujurnya mereka. Nah Umar pelanjutnya membangun sesudah itu tatwir, inovasi di atas landasan taksilnya Abu Bakar. Aman sudah. Maka masa pemerintahan tatwir itu bukan 2 tahun 3 bulan, perlu panjang 10 tahun. Isyarat Indonesia jangan lama-lama 2 kali jabatan, udahlah parah nantinya. Khalifah Umar pada tahun-tahun menjelang akhirnya itu, mungkin tahun ke-6, 7 itu, mali walin nas. Gimana saya sama masyarakat? Aku dan rakyatku. Qad maluni wa malaltuhum. Mereka udah bosan sama saya juga bosan sama mereka. Ini sih nggak ada orang bosan jadi presiden ya. Udah suruh turun nggak mau juga. Ini salamah fit tatwir. Jadi beliau inovasi. Sistem tera, pemeriksaan timbangan. Umar bin Khattab. Sistem tata kota, penataan kota, drainase. Sistem pos, itu kerjaan siapa? Gagasannya dari mana? Pos. Sistem regulasi pasukan. Dulu pasukan sama Rasulullah Abu Bakar. Bukan karena mereka bodoh, memang kebutuhannya. Pergi, nggak ada batas waktu. Mau 5 bulan, 6 bulan, setahun. Emang belum ada yang setahunan, karena belum luas ekspansi kan. Rasul belum panjang-panjang begitu. Mungkin di Ethiopia, itu kan sepasang keluarga-keluarga itu. Nah, zaman beliau sudah luas sampai ke Romawi, sampai kemana. Mendengar seorang perempuan berpuisi romantis sendirian malam hari, karena suaminya pergi jihad, tanpa batas waktu. Kaget beliau pulang, tanya Hafsah tentang bagaimana daya tahan perempuan ditinggal suaminya. Jadi aturan. Setiap pasukan 4 bulan sekian harus ditarik diganti yang baru. Regulasi pasukan. Ini inovasi. Kita ini terusan cerdas. Jangan ada yang bilang orang pintar itu Yahudi. Anak pintar, wah pintar betul otaknya kayak Yahudi. Kita punya begitu kan. Kita merasa Indonesia bodoh-bodoh, Yahudi cerdas, pintar. Yahudi bukan pintar, licik. Ya. Bayangkan Zaid bin Sabit ditanya Rasulullah. Saya komunikasi dengan Yahudi, khawatir ditipu karena kita nggak paham bahasa, mereka nggak paham. Kamu bisa nggak bahasa Suryani, salah satu cabang Yahudi? Kata Zaid, sekretaris beliau, Zaid bin Sabit, tidak ya Rasulullah. Coba pelajari. Imam Bukhari berikan dalam Sahih Bukhari, fata'allamtuha fi 14 yauman. Tamat 14 hari saya. Jadi leluhur kita pintar, kenapa kita bodoh? Nggak boleh kita membodohkan diri karena tatwir kita hebat gitu. Oh, kalau diceritakan semua sahabat itu terobosan-terobosan pemikiran cemerlang. Sa'ad bin Abi Waqqas itu mundur pasukannya karena pasukan Persia itu gajah pakainya. Gajah tinggi, besar, pakai api. Kuda-kuda muslimin lari, tunggang langgang ketakutan. Tapi tidak untuk kabur. Muter otak tuh saat dapat. Tanah liat dibikin persis kayak gajah. Nah, kudanya didekatin, takut. Hari pertama takut, dipaksa dekat. Akhirnya akrab gitu. Udah cukup dihancurkan kembali itu. Gajah tanah liat. Sudah itu menyerang dia. Kuda nggak takut. Nah kuda biar cuma satu, kalau di depan satu yang lain ikut. Menang melawan Persia. Cepat berpikirnya. Nah Umar memberikan itu. Bagaimana sistem peradilan dipisahkan. Montesquieu belum ada waktu itu. Gubernur kalau turunannya khalifah, gubernur ke bawah. Dan Rasulullah kan ke khalifah, ke amir-amir. Rasulullah jadi hakim, Rasulullah jadi jenderal, panglima, politisi, legislatif juga. Oleh Umar tidak. Gubernur tidak boleh menghukum. Gubernur tidak boleh jadi hakim, tidak buka sidang. Amir tidak boleh, wali kota tidak boleh. Kenapa? Orang SDM sudah banyak, hakim-hakim sudah pisahkan. Cerdas perjalanan. Di sini kita lihat. Jadi pengambilan putusan tentang berpolitik, praktis, tentang berpartai, tentang ini. Itu semua difikirkan dengan pikiran yang matang dan mendalam.
Ada salamah fit tatwir selalu. Ada hayawiyah fit taksil. Terkadang kita itu suka grogi oleh gaya orang ngomong gitu. Dalil tidak jelas, ngototnya aja kita takut. Ya, saya nggak mengatakan pasti orang-orang Dewan Syariah, orang MPP Mansyura itu maksum, orang DPP maksum. Tapi kalau orang bertentangan pribadi sendirian dengan kebijakan pusat, lalu ngomongnya hujahnya ini, tapi nggak berani diadu, lalu kita bilang takut, jangan-jangan kita sesat. Sesat mana yang sendirian, apa yang jamaah? Nah ini bagaimana kita salamah dalam tatwir. Nah karenanya di dalam mengembangkan jamaah ini, kita banyak menggunakan sarana. Yang berubah itu, yang harus tetap itu minhaj, asasi, Quran dan Sunnah. Nggak boleh berubah. Yang bisa berubah tuh uslub, wasail, pendekatan, gaya, metode gitu kan, sarana bisa berubah. Dulunya pakai arang nulis di dinding, nggak lama pakai grip batu, lama-lama pakai kapur tulis. Sekarang pakai spidol, pakai OHP, ya mestinya udah LCD sekarang. Nah, LCD, tapi masih 15 juta harganya kan. Kemudian yang kedua, al-ihtimam fi bina an-nukhbah. Untuk bisa mencegat ketertinggalan sebelum dia tiba. Hayawiyah fi taksil, artinya menjamin kita bisa berjalan maju. Salamatun fi tatwir, kita bisa dapat jaminan kemajuan tidak membawa kecelakaan. Gitu. Hampir selalu orang mau kembali ke asli, jadinya jumud. Hampir selalu orang mau inovasi maju, jadinya inhilal, degradasi. Bagaimana menghimpun dua-dua ini? Alhamdulillah, jamaah ini sudah mengalami perjalanan panjang, tapi asalahnya tetap, ya, inovasinya tetap. Kita berhak mengatakan tanpa ragu-ragu, nahnu salafiyun. Kita adalah kaum salafi. Jangan grogi, oh salafi gitu. Kita sih bukan salafi. Loh, kita yang salafi, kenapa? Salafi itu nggak perang, nggak apa-apa. Sekarang aja baru punya laskar jihad. Itu. Aslinya ngomong masalah-masalah khilafiyah akidah saja, khilafiyah yang masih bisa khilaf. Yang lain bid'ah, dolalah, dia benar sendiri. Kita tariqah salafiyah, tariqah sunniyah, harokah salafiyah. Kita kalau bicara tazkiyatun nafs, kita sufi. Kita bicara bisnis, kita pedagang. Kita bicara masalah akidah yang bersih, kita salafi, lebih salaf. Kenapa jadi grogi menghadapi orang-orang yang klaimnya salaf? Nah, kalau kita baca semua klaim-klaim itu, kebanyakan cuma gaya hebat, membuat orang grogi yang tidak tahu apa sebenarnya mereka dagangkan. Makanya jangan ragu, jangan bingung. Apa sih salafi? Salafi yang kayak zaman Rasul. Bicara akidah, bicara hukum, bicara seni, bisa perang. Bicara negara, bicara organisasi. Yang udah awal dari begitu, siapa yang kita? Kita semua dari awal sudah begitu. Dari pagi hari kita sudah berorganisasi. Kita pegang Quran, kita juga nggak ragu pada saatnya pegang saif, pegang tombak. Pegang aja kalau sekarang kan. Iya. Momennya kan bukan untuk melempar itu kan. Pegang. Yang kedua, tidak mungkin kita bisa hayawiyah kalau tidak punya kader. Maka harus al-ihtimam fi bina'in nukhbah. Ada concern, ya, perhatian pada pembinaan kader. Al-ihtimam fi bina'in nukhbah. Perhatian pada pembinaan kader. Sekarang ini di mana-mana krisis terjadi, di ormas, orpol Islam di mana-mana tidak berani mereka ditantangin, ayo turunkan masing-masing berapa? Ayo, P3 berani berapa turunkan ini? 2.000 aja. Ya, 2.000. PK berapa? 1.500 aja dah. Lah, kok PK 1.500? Ya pantas anggota DPR pusat 7, kamu kan 100-an lebih. Ya, persentasenya mestinya 0, sekian kita kasih orang. Itu. Mengapa kita bisa berani? Alhamdulillah. Karena memang dari awal tuh pembinaan kader tidak pernah kita abaikan. Kalau 20 tahun yang lalu kita malas membina kader, sekarang nggak punya apa-apa. Yang dikejar masa aja. Kader ini ibarat mobil itu platinanya, pengapian lah. Mungkin ada motor yang nggak pakai platina sekarang. Apa? LCD? Apa? CDI. Tapi itu pengakuan kan? Pengapian dia. Busi kah, pengapiannya, barangnya kecil sedikit, kader itu nggak banyak, tetapi tanpa dia mobil itu nggak jalan. Banyak orang membangun mobil, bempernya, rodanya diurus-urus, dilicinin tuh roda. Lalu kader nggak punya, dorong.
Ya, ya kan? Tapi juga kita jangan terjerumus kepada concern kader terus. Mihwar tanzimi sudah awal kita mulai ruang lingkup komunikasi kita tanzimi struktural. Ketika represi Soeharto itu kesempatan. Komunikasi masjid ke masjid tidak mungkin sejak 84 tertutup sudah. Dicurigai dan hancur kita kalau mau ke permukaan. Kesempatan itu dialog komunikasi antar lintas tanzim. Maksudnya tanzimi struktural antar kita. Komunikasi internal. Tidak dianjurkan betul untuk keluar, walaupun boleh. Mihwar sya'bi, mulai kita bermasyarakat. Mihwar muasasi sekarang. Kalau cuma kader yang diandalkan, ya kader berapa sih yang mampu dia dukung? Ya, coba Platina biar hebat baru keluar dari pabrik, apa bisa jalan sendiri Platina? Tidak, harus ada roda yang mengantar. Roda bisa bergerak kalau Platina juga bergerak, bunyi. Nah inilah kader-kader itu begitu. Kader itu mulainya di dalam, tersembunyi. Kalau roda yang namanya sya'biyah itu, masyarakat, ya dia sebentar-bentar kena lumpur di jalan. Kan nggak ada cerita bemper mentok lagi menjadi mogok, mobil tidak ada. Ya, ban mobil itu kena air kotor itu, dia tidak berhenti jalan. Tapi kalau busi basah, mogok dia. Maka kader itu memang harus dipelihara. Tarbiyahnya jalan terus, intelektualnya jalan, lingkup ukhuwahnya jalan, liqa tanziminya baik. Karena itu pokok itu, tidak boleh cedera dia. Inti adanya. Kita lihat dalam filosofi wudu. Ya walaupun mazhab Hanafi membolehkan kecebur di empang langsung jadi wudu. Iya, yang penting kan semua kena wajah ini gitu. Kehujanan langsung udah jadi wudu gitu. Nah, kalau kita lihat yang lain ya niat, tertib. Kan idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Wujuhnya dulu wajah. Wajah tuh kader di partai. Ya, para qadah. Kalau kakinya tuh qaidah gitu. Di perkempingan kemarin apa yang disebut katibah, saya sebut ini kaidah ini nih. Nanti dikejar-kejar nih anak buahnya Usama. Kaidah ini kan basis itu. Qadah di atas qiyadah. Nah, pertama yang harus dibersihkan ya atas. Negara juga pemimpin presiden harus bersih, menteri bersih. Ini wajah negara ini, muka. Awal wudu itu. Bukan yang lain, pembersihan korupsi dari situ, bukan dari bawah. Sudah itu aparatnya, aparat keamanan, tentara, nih tangan dibasuh. Wa aidiyakum ilal marafiq. Sudah itu wamsahu bi ru'usikum. Bukan khilaf ini, wamsah bukan basuh, sapu. Intelektual nih kepala, enggak usah basah-basah, ingetin aja udah inget ya. Ilmuwan, basahin air sedikit. Sudah itu akhir kaki. Rakyat paling akhir dibasuh. Paling habis paling. Oh, kalau wudu enggak ada air tayamum. Tayamum enggak perlu kaki, enggak ada kaki. Wajah tangan saja. Kenapa? Biar nggak kasih debu, tiap hari berdebu itu kaki. Jadi rakyat sya'biyah memang begitu. Baru tahu ya. Iya kan? Tayamum cuma wajah dan dorbatun fil wajhi wa dorbatun fil kafain gitu. Jadi kalau nggak ada air nggak apa, ya sudah yang paling dulu harus disucikan politisi dan keamanan, udah beres negara. Kalau lengkap semua dari presiden sampai tentara, menterinya, pangapnya, intelektualnya, rakyat akhir kaki udah. Bahkan kalau dingin ada khuf nggak usah dibuka, sapu aja atasnya itu rakyat itu. Kan gitu khuf itu. Filosofinya kan demikian. Nah kader ini ihtimam kita bangun. Sya'biyahnya itu harus dikejar sekarang. Kader jalan terus. Saya tidak mengejek dan kita tidak mengajakkan orang itu untuk mencemooh. Cuma kritis boleh. Di dunia Islam itu ada beberapa contoh. Kalau tanya jamaah Islami Pakistan, pokoknya kalau pemilihan senat 100% ya di kampus menang pasti. 98 lah paling sedikit atau 95 mungkin. Nggak pernah orang lain itu dapat banyak. 90% pasti menang. Senat mahasiswa itu orang jamaah Islami. Walaupun intelektual hebat, konsep bagus, tidak pernah dapat banyak dalam pemilu. 2 kursi. Kalah sya'biyah. Dilibas cepat. Kenapa? Perhatian ke sya'biyah kurang. Terlalu punya bahasa yang dipahami intelektual, kurang dipahami oleh
rakyat. Suatu masa dalam pengasingan, Benazir Bhutto, bapaknya sudah dihukum mati, dia di Amerika. Datanglah Steven Spielberg bersama Max Siegel, dua artis Hollywood. Benazir, tanggal sekian kamu pulang ya ke Pakistan. Loh, bapak saya mati.